Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'd. Kawan-kawan dimanapun berada, khususnya kawan-kawan di pengajian ya. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini terus diulang-ulang setiap akhir tahun berkaitan dengan Natal. Ada yang nanya, Ustadz gimana sih hukum mengucapkan selamat Natal? Banyak kiai dan ulama yang mengucapkan gitu. Ya karena nanyanya ke sini maka dijawab sesuai dengan kadar pengetahuan dan ta'rif serta knowledge-nya. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa Natal secara bahasa etimologi adalah kelahiran. Secara terminologi, Natal adalah hari raya umat Kristiani dalam rangka memperingati Isa sebagai anak Tuhan. Ya. Apakah benar Nabi Isa terlahir tanggal 25 Desember? Sementara dalam Al-Quran disebutkan Nabi Isa terlahir ketika musim kurma sedang berbuah dan itu terjadi musim panas. Mungkin Juni, Juli, Agustus lah ya. Lalu bagaimana ceritanya kok bisa disebutkan lahir tanggal 25 Desember? Ternyata kita tarik literatur sejarah bahwa Natal pertama kali ada itu tanggal 325 Masehi, abad keempat. Nabi Isa lahir 6 sebelum Masehi sampai 30 Masehi. Jadi sudah beda abad. Ya, 6 sebelum Masehi, Natal 325 Masehi, abad keempat. Itu Natal pertama. Memang abad pertama ajaran Nabi Isa hidup dibantu murid-muridnya Apostel Hawariyun yang 12 orang. Belum lagi Nabi Isa yang memiliki mukjizat, bisa mengobati mata yang buta, menyembuhkan yang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang sudah mati dengan izin Allah. Orang berbondong-bondong afwaja masuk dalam ajaran Nasrani. Tapi karena Nabi Isa ini diutus kepada orang Yahudi, orang Israel, Bani Israel, mereka adalah anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sungguh kata Allah, aku memberikan kelebihan anugerah kepada orang-orang Israel, cerdas. Ya, mereka pintar, sehingga saking pintarnya mereka menolak kebenaran. Ya, tidak terima bahwa Isa terlahir tidak punya ayah, disebut anak haram. Maka murid-muridnya Apostel Hawariyun dibunuh, kemudian Nabi Isa-nya katanya disalib dan pengikutnya dikejar-kejar. Maka di abad kedua lengang ajaran Nabi Isa. Tidak ada yang dakwah, tidak ada yang ngajar, tidak ada yang mengajak. Ya, sampai di abad ketiga kondisi ini dilirik oleh orang-orang Romawi yang notabene-nya mereka beragama paganisme. Apa itu agama paganisme? Agama penyembah berhala. Apabila ditelusuri ke atas sampai kepada Raja Namrud. Zaman Nabi Isa nggak ada berhala. Berhala ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian Paus Paulus I melihat bahwa ini ada sebuah kelompok agama. Umatnya banyak, kitabnya ada, pemimpinnya, nabinya nggak ada. Maka Paus Paulus I masuk dalam ajaran Nasrani, tetapi budaya paganismenya dibawa. Mereka biasa membesarkan dewa-dewa, dewa perang, dewa cinta, dewa matahari, dewa tanah, dewa air. Dan mereka biasa membesarkan dewa-dewa itu di tanggal 25 Desember. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah in hum yattabi'una adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun. Jika kalian mengikuti agama kebanyakan orang, maksudnya orang Nasrani, pasti kau akan tersesat dari jalan Allah, karena mereka selama ini bicaranya dusta dan ibadahnya hanya menerka-nerka, mengarang-arang saja. Gitu. Allah sebutkan lagi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau melakukan sesuatu yang kau tidak tahu dasar ilmunya, tidak tahu dasar dalilnya. Ya. Orang Nasrani melebih-lebihkan. Oh, ini bisa menghidupkan, bisa menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan mata yang buta. Pasti ini anak Tuhan. Oh, bahkan bisa menghidupkan orang sudah mati. Pasti ini Tuhan yang menjelma manusia. Sementara orang Nasrani, orang Yahudi, mereka menolak kebenaran. Islam ajaran agama yang logik. Ya. Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Adam alaihissalam. Allah mampu menciptakan manusia tanpa ibu. Siti Hawa. Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Nabi Isa. Allah mampu menciptakan manusia pakai ayah, pakai ibu, kita semua. Maka di abad keempat rusaklah ajaran Nasrani, dirusak oleh orang-orang Romawi. Bahkan gereja mampu menguasai sebuah negara dengan hukum tersendiri yang lebih kejam dari hukuman sebuah negara. Abad kelima rusak. Ya, dirusak oleh orang-orang Romawi tersebut. Maka kawan-kawan sekalian, dalam kisah ini sudah ada perubahan sejarah. Perjanjian lama diganti menjadi perjanjian baru. Kita lihat bahwa syariat dulu, zaman Nabi Isa wanitanya berhijab, laki-lakinya berkhitan, tidak makan anjing dan babi.
Tapi sekarang mereka melakukan itu, tidak berhijab, tidak berkhitan, dan mereka melakukan dan memakan apa yang diharamkan oleh Allah, yaitu binatang anjing dan babi. Maka rusaknya ajaran Nasrani, sebenarnya ajaran Nasrani saat ini sudah lemah, bukan murni ajaran Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu, di abad ke-6 Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya untuk memberi kesemburan contoh akhlak yang baik, akhlak hasanah, karimah dan azimah, tapi yang terpenting juga diantaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dalam rangka untuk mengoreksi ajaran Nabi Isa yang sudah dirusak oleh orang-orang Romawi. Maka Allah membagi manusia seluruh dunia menjadi 3 kelompok. Dalam Al-Fatihah surat yang terakhir disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kelompok pertama adalah kelompok an'amta, yaitu orang-orang yang diberi nikmat. Nikmat apa? Nikmat hidayah. Hidayah apa? Hidayah Islam, dan kemudian mampu mengikuti kebenarannya. Kelompok yang kedua ada kelompok al-maghdub, yaitu orang yang dimurkai oleh Allah. Ulama menyebutkan ini adalah kelompok orang-orang Yahudi Bani Israel. Mereka dibenci, dilaknat oleh Allah. Apakah mereka tidak percaya Nabi Isa itu Nabi? Percaya, tapi karena sebab tidak punya ayah, mereka sebut anak haram. Apakah mereka tidak percaya bahwa Rasulullah adalah Nabi? Mereka percaya karena sebab terlahir dari Bani Quraisy, bukan dari Bani Israel. Mereka tolak kenabiannya. Oleh karena itu, orang yang memeluk ajaran Islam rata-rata orang yang punya IQ yang baik. Dia cari kebenaran di satu agama, tidak ditemukan jawabannya sampai kepada Islam, dia temukan semua jawaban yang dia inginkan. Tetapi rata-rata mereka yang keluar dari ajaran Islam biasanya karena sebab urusan perut. Ya, maka pengetahuan ilmu sangat dibutuhkan untuk menjaga akidah dan tauhid. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami, ya, pekerjaan kami, bagi kalian juga adalah pekerjaan kalian. Lakum dinukum waliyadin. Dari hal terkecil sampai hal terbesar. Islam adalah agama yang logik, yang tidak bisa diputar. Allah mampu menciptakan apapun tanpa harus ada tendensi karena sebab kebutuhan manusia. Oleh karena itu, ya, turun ayat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Muhammad, kata Allah, katakan bahwa Allah itu esa, tempat bergantung, tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan cukup baginya tempat menjadi tumpuan. Kawan-kawan sekalian dirahmati Allah, jadi mengucapkan selamat Natal bagi kita, khususnya saya sampaikan kepada kawan-kawan yang bertanya, karena bertanya ke sini hendaknya tidak melakukan. Kalaupun ternyata harus mengucapkan, cukuplah dengan ucapan yang lebih umum, lebih am, ya, ucapkan selamat secara khusus dengan ucapan selamat, ya, tidak diucapkan selamat Natal karena berkaitan dengan akidah dan tauhid. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan yang belum paham jadi paham, dan mereka yang ternyata punya pemahaman sendiri. Para ulama kiai yang mungkin mereka melakukan itu, mengucapkan selamat Natal, juga punya dalil sendiri. Yang penting kita beragama yaitu ittiba, mengikuti karena sebab ada gurunya, ada dalilnya, bukan taklid, bukan ikut-ikutan. Apalagi taklidul a'ma, tidak tahu dalil, tidak tahu dasar, tidak tahu apa, tapi karena sebab hanya ikut-ikutan saja, maka sungguh dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saling berdoa mudah-mudahan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Assalamualaikum